Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita kembali bertemu dan tentunya ada hal yang kita akan bahas lagi. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah menyaksikan atau melihat part 1 dari video saya sebelumnya yang membahas soal surat keputusan dari Kejaksaan Agung RI terkait persoalan LDII. Di video sebelumnya saya sudah janji kepada sahabat-sahabat untuk menampilkan kembali bagian keduanya dari surat Kejaksaan Agung RI membahas soal LDII lagi. Nah, ini hanya persoalan perbedaan tahun saja. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu surat keputusan Jaksa Agung RI tahun 1971, sekarang kita akan membahas kemudian surat Kejaksaan Agung RI tahun 2004. Nah, kenapa ini mesti kita bahas? Karena saya pikir sahabat-sahabat yang masih ragu, masih bertanya-tanya apakah benar bahwa LDII ini adalah sebuah organisasi yang menyimpang kemudian sesat. Kita butuh banyak referensi, kita butuh banyak bukti, tidak bisa kita misalnya asal menuduh organisasi atau lembaga atau ormas tanpa ada keterangan, tanpa ada referensi, tanpa mempelajari. Nah, inilah fungsinya kenapa hal-hal seperti ini saya share di channel saya terkait persoalan perjuangan kita membahas soal LDII. Gitu. Nah, oke, mungkin lanjut saja supaya video ini durasinya tidak terlalu lama. Oke. Ini adalah bagian kedua, surat Kejaksaan Agung RI tahun 2004 terkait tentang LDII. Ini saya bacakan isi dari surat keputusannya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta. Nomor R garis mendatar 194 garing D garing DSP titik 5 garing 3 garing 2004. Sifat rahasia. Kemudian perihal aksi pengerusakan masjid At-Taqwa milik LDII di desa, saya tidak usah sebutkan desanya. Saya mungkin lebih enaknya langsung diisi surat keputusannya. Menunjuk laporan informasi khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 3 Februari 2004 nomor R garis mendatar LIK garis mendatar 4 garing Q titik 3 titik 1 garing DSP titik 5 garing 02 garing 2004. Perihal tersebut pada pokok surat bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut. 1. Bahwa keberadaan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia atau LDII sampai saat ini belum pernah ada pelarangannya. Namun yang menjadi masalah adalah adanya kegiatan LDII yang menyebarkan ajaran yang dilarang, yaitu ajaran yang mirip ajaran Darul Hadis, Islam Jamaah, Jamaah Quran Hadis, JPID, Japenas, dan lain-lain sesuai keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep garis mendatar 089 garing D titik A garing 10 garing 1971 tanggal 29 Oktober 1971, berarti surat yang pertama tadi. 2. Bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi juga di Kejaksaan Tinggi Banten dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain yang sudah tentu akan menimbulkan keresahan, konflik sosial umat beragama, dan mengganggu ketertiban umum dan keamanan. 3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut,
diserahkan kepada tim pakem daerah, yaitu ini ada poinnya 3.1 melakukan pembinaan terpadu antara instansi terkait dan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat dengan memberikan kesadaran bahwa ajaran yang disebarluaskan adalah ajaran yang jelas-jelas dilarang sesuai keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep garis mendatar 089 garing DA garing 10 garis 1971 tanggal 29 Oktober 1971. Poin kedua, melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran. Jadi ini poinnya tegas di sini. Melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang dalam arti bukan lembaganya LDI tetapi kegiatannya. Jadi jelas di surat keputusan ini yang saya habiskan dulu membacanya. Demikian untuk menjadi perhatian atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen bertanda tangan Basrip Arif SHMH. Ini 2004. Poin terakhirnya jelas bahwa ada pelarangan bukan atas dasar kelembagaan atau organisasi, tapi kegiatannya, ajarannya yang kemudian dianggap bahwa bukan dianggap lagi, maksud saya ini memang apa namanya lanjutan, hanya persoalan berubah nama saja. Mau Darul Hadis ke, mau Islam Jamaah ke, mau Lemkari ke, atau apapun itu yang sudah pernah dibubarkan di beberapa tahun yang lalu, kemudian berkamuflase kembali, berubah bentuk kembali, merubah nama saja, tapi modelnya tetap saja sama. Dia tetap mempercayai imam besarnya siapa, pendirinya Islam Jamaah siapa. Jadi saya pikir dengan adanya bukti-bukti seperti ini, ada misalnya jejak-jejak pelarangan seperti ini yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, bahkan sudah 2 kali dari 1971 sampai 2004, ini harusnya sudah menjadi kekuatan besar untuk kita, ataupun untuk pemerintah, ataupun untuk instansi terkait, melakukan pengkajian ulang, mempelajari kembali bagaimana modelnya LDI. Karena jangan sampai ajaran yang kemudian sudah beberapa kali dianggap sesat dan menyesatkan, dan sudah pernah dilakukan pelarangan di beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul dengan organisasi baru yang bernama LDI, kemudian dibiarkan berkembang. Persoalannya LDI tidak bisa sembunyi, mau bagaimanapun modelnya. Kalau sahabat-sahabat jeli melihat ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh LDI, melakukan seminar, kemudian penguatan ideologi Pancasila, apalagi membantu kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, seolah-olah mereka adalah toleran, moderat. Padahal tidak, itu kamuflase. Mereka hanya tampak di permukaan harus seperti itu, agar mereka tidak dikritisi, agar mereka tidak dipersoalkan. Padahal tidak seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah banyak pengakuan orang-orang yang keluar dari LDI itu kemudian bicara, menyampaikan soal keadaan yang mereka alami selama mereka ada di LDI. Itu berarti kan belum ada, LDI belum berubah. Sekalipun dia sudah pernah menyatakan di Majelis Ulama Indonesia bahwa mereka bertaubat, kemudian meninggalkan ajaran yang pernah mereka rasakan, ajaran Islam Jamaah, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mereka masih aktif melakukan model model doktrin takfiri, masih itu saja. Tidak ada yang berubah dari modelan mereka. Jadi apa alasan pemerintah misalnya atau Majelis Ulama Indonesia tidak mempelajari kembali persoalan LDI ini?
Apakah kita tidak kurang bukti persoalan ini? Atau apakah kurang keterangan dari orang-orang yang pernah di LDII kemudian keluar dan membicarakan soal kebusukan dan kesesatan LDII? Saya pikir itu kita akan tetap berjuang sahabat-sahabatku sampai pada akhirnya LDII kemudian ada eh, penindakan tegas dari pemerintah, dari instansi terkait persoalan lembaga seperti ini, karena saya percaya bahwa ini lembaga yang pada akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang berbahaya ketika dibiarkan. Ingat bahwa eh, akar kemunculan ekstremisme kemudian terorisme itu awalnya pasti dimulai dari intoleran dulu. Modelan mereka adalah intoleran. Kenapa? Karena takfiri. Jadi di mana tolerannya? Mereka hanya menganggap bahwa kelompoknya saja yang paling baik, yang paling benar, sehingga kelompok atau orang di luar kelompok mereka itu adalah kafir, najis. Jadi mereka akan intoleran, kemudian fanatik, kemudian radikal. Ya masih mending kalau dia radikal secara pemikiran. Tapi kalau dia radikal secara gerakan, berarti akan ada aksi-aksi yang dia lakukan. Ya, ujungnya adalah terorisme. Radikal secara gerakan, kemudian berani melakukan sesuatu atas nama agama, atas nama jihad, itu berbahaya. Saya pikir itu sahabat-sahabatku, ini durasinya sudah cukup panjang. Kita bertemu di video selanjutnya. Yang pastinya tentu kita akan tetap berjuang untuk bagaimana caranya LDII dilakukan penindakan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan penindakan terkait organisasi ini. Saya pikir itu sahabat-sahabatku. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.